Ya, halo, selamat sore sahabat Sabda semua. Senang sekali bisa ketemu lagi dalam program Kenal Mitra dari Instagram Live Sabda Ilsa. Hari ini kita akan sama-sama kenalan dengan mitra Sabda yang sudah apa ya? Sudah bermitra nih ya, sekitar 25 tahunan lah ya. Jadi kita akan kenalan dengan rekan-rekan dari Telaga yang nanti akan memperkenalkan dirinya. Nah, saya mengundang ya rekan-rekan bisa menginformasikan mengenai mitra ini hari ini kepada rekan-rekan yang lain, atau mungkin juga kalau sedang menonton siaran ulang saat ini ya, boleh juga informasikan ya untuk siaran ulang ini kepada rekan-rekan yang lain yang mungkin saat ini sedang membutuhkan program-program dari Telaga ya, khususnya untuk konseling seputar ya kehidupan kita sebagai orang percaya ya, kehidupan dalam keluarga mungkin dalam pekerjaan ya. Jadi silahkan bisa diinformasikan kepada rekan-rekan yang lain ya. Sahabat Sabda semua, saat ini saya Evi akan menjadi host. Lalu saat ini juga sedang bergabung rekan kami dari Telaga, yaitu Pak Yusuf. Halo, selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore. Puji Gimana Tuhan. Lancar ya Pak ya? Ya, Oke. Tuhan Ya nih Pak beserta. Yusuf ya. Tuhan beserta. Amin. Ya, nanti Pak Yusuf akan berbagi ya lebih banyak tentang Telaga. Mungkin sebelum masuk ke tentang Telaga itu singkatan dari apa ya Pak ya? Telaga, tegur sapa gembala keluarga. Tegur sapa gembala keluarga. Jadi rekan-rekan ya hari ini silahkan nanti bisa sebelum mulai ya bisa mungkin share ke WA atau share ke DM ke teman-temannya. Ayo kita ikutan program Kenal Mitra Tegur Sapa Gembala Keluarga sore hari ini ya. Akan banyak sekali informasi tentang bahan-bahan seputar pelayanan konseling ya Pak Yusuf ya. Iya, iya. Oke, iya Pak, kita doa dulu ya Pak ya sebelum kita Iya, boleh mulai kita. acara kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, saat ini Tuhan sudah bergabung dengan kami, Pak Yusuf dari Telaga dan juga sahabat-sahabat Sabda maupun sahabat Telaga yang sudah bergabung untuk sama-sama kita berbincang-bincang tentang pelayanan dari Tegur Sapa Gembala Keluarga. Bersyukur untuk pelayanan yang telah Tuhan buka ini melalui saudara-saudara, rekan-rekan kami yang mendirikannya. Dan biarlah semakin banyak orang yang mengenal, sehingga semakin banyak orang juga yang bisa melihat bagaimana dengan pelayanan Telaga ini, banyak hidup yang bisa dipulihkan dan berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ya rekan-rekan, seperti biasa untuk program Kenal Mitra sore pada hari ini adalah Kenal Mitra dari Mitra Sabda, yaitu Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan bersama dengan saya sudah ada Pak Yusuf. Iya, halo Pak Yusuf. Silakan deh Pak Yusuf memperkenalkan diri dulu kepada sahabat Ilsa dan sahabat Telaga yang sudah gabung sore hari ini dan bisa diinformasikan nih apa pelayanan atau peranan Bapak di dalam Telaga. Iya. Eh, Selamat sore Bu Evi, selaku host pada sore hari ini. Selamat sore rekan-rekan Sabda yang sudah bergabung. Tuhan memberkati kita semua. Perkenalkan saya Yusuf Niti Cakyanto. Saya sebagai koordinator dari pelayanan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan Telaga di bawah naungan LBKK, Lembaga Bina Keluarga Kristen, yang ketuanya dipimpin oleh Bapak Gunawan Santoso. Untuk Telaga, saya tidak sendiri, istri saya Bu Melani yang selalu mengerjakan secara operasionalnya. Ini Ibu Melani. Oh, kita mau kenalan dengan Ibu Melani juga. Halo Bu Melani. Selamat sore. Selamat sore, senang bisa ketemu dengan Ibu. Iya, Ya, Ibu Melani yang setiap hari yang setia menghandle di Telaga. Puji Tuhan. Mungkin untuk perkenalan itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Oh iya.
Wow, ini ya kalau kita lihat tadi ya Pak Yusuf, Bu Melani, dengan rekan-rekan yang lain sudah setia sekali dengan pelayanan Telaga. Jadi ingin tahu nih Pak, Telaga ini pelayanannya barukah atau sudah lama? Bagaimana nih awal mula lahirnya pelayanan Telaga Pak? Jadi Telaga ini bukan dari nol, tapi diawali oleh waktu itu oleh Bapak Dr. Yakub Susabda sebagai Bapak Pendeta Dr. Yakub Susabda sebagai pemimpin pembina kami di MA Marriage Encounter yang diikuti oleh 6 pasang. Nah, pada saat itu kami banyak mengadakan acara-acara seminar, kami mengadakan acara ceramah-ceramah untuk pembinaan keluarga. Nah, kemudian terbentuklah Lembaga Bina Keluarga Kristen atau yang disingkat dengan LBKK pada tanggal 2 Mei 1990 yang sifatnya interdenominasi. Interdenominasi, ya. Iya. Pada waktu itu Pak Yakub Susabda mengusulkan pelayanan ini bisa dibuat seperti fokus on the family. Kemudian dijelaskan oleh Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi bahwa fokus on the family itu adalah program radio. Maka dimulailah perbincangan seputar masalah-masalah keluarga, yaitu kemudian dicarikan nama dengan nama Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Sifatnya berbentuk tanya jawab yang mempunyai durasi sekitar 30 menit. Nah, itu diawali Februari 1998. Untuk rekamannya pada waktu itu kami meminjam rekaman Parakaleo milik Ibu Pendeta Dr. Rakmiati Tanujaya saat itu. Nah, sekarang kami memiliki alat rekam yang mobile, jadi di mana-mana kami bisa lakukan. Jadi tidak harus di satu tempat, kami bisa pindah-pindah dengan adanya alat rekam yang bisa mobile ini. Mungkin itu yang bisa sementara kami sampaikan tentang lahirnya Telaga. Iya, ini menarik sekali karena dari balik layarnya ini ya adalah nama-nama yang sudah sangat-sangat tidak asing lagi dalam pelayanan konseling Kristen ya Pak ya. Ada Pak Yakub Susabda, lalu juga ada Pak Paul Gunadi, lalu juga ada Ibu Rahmiati juga tadi ya Pak ya, yang menjadi pioneer dari pelayanan Telaga ini, dan sekarang sudah diteruskan dengan rekan-rekan yang lain. Ada juga Pak Gunawan ya sebagai koordinator ketuanya LBKK saat ini ya Pak ya. Puji Tuhan, ini sudah 25 tahun ini berarti ya Pak pelayanan Telaga nih Pak. Iya. Wah, masuk usia emas nih Pak ya, puji Tuhan. Iya, 24. Iya, bagaimana dengan visi misi dari pelayanan Telaga Pak? Selama 25 tahun masih tetap? Iya, visi misi dari Telaga adalah membina keluarga. Moto kami adalah keluarga yang sehat, menciptakan gereja dan masyarakat yang sehat. Maksudnya membina adalah sifatnya preventif, mencegah. Jangan sampai ada permasalahan, apalagi terjadi perceraian. Namun kenyataannya, ini realita yang telah terjadi, ternyata yang preventif itu menjadi kuratif, mengobati. Jadi sebenarnya kami berharap bahwa banyak keluarga-keluarga, khususnya keluarga-keluarga Kristen, itu banyak mendengar bahan-bahan Telaga. Supaya pada saat menghadapi masalah itu, atau sebelum menghadapi masalah, itu sudah mengerti, memahami bagaimana membangun satu rumah tangga. Karena
mau nggak mau kita semua harus mengakui bahwa membangun satu rumah tangga itu bukanlah hal yang mudah. Betul. Butuh waktu, butuh kesepakatan antara pasangannya satu dengan yang lain. Bahkan tidak jarang dibutuhkan juga untuk bisa menghormati atau mengalah kepada pasangannya. Jadi kita tidak boleh egois. Mungkin itu visi misi yang ada yang sampai hari ini masih kami pertahankan untuk terus dilakukan. Iya, jadi fokus kepada memang benar-benar kepada keluarga rumah tangga begitu ya Pak ya? Iya. Oke, iya. Ya, terima kasih Pak, karena saya sendiri juga sudah banyak menikmati bahan-bahan dari Telaga ini ya, khususnya dalam saya juga membangun kehidupan rumah tangga. Ya, banyak sekali masalah-masalah yang dibahas di dalam program-program Telaga yang relate banget dengan permasalahan keluarga atau rumah tangga saat ini. Jadi sayang banget kalau rekan-rekan Sabda maupun rekan-rekan Telaga tuh nggak pernah dengerin Telaga. Wah, ya ini akan sangat menolong. Wah, terima kasih Pak. Nah, tadi kan saya sudah bilang tuh ya Pak, ada beberapa macam ini ya, topik yang dibahas itu ya. Sekarang mungkin sudah ada berapa Pak? Hampir 1000 rekaman radio Pak, rekaman program Telaga Pak? Lebih. Lebih ya Pak ya? Wow. Ya. Ada 1150-an. Wow, itu semua Sampai dengan hari topik-topik ini, yang sampai hari berbeda ini. ya Pak? Wah, Iya. waduh. Nah, jadi penasaran nih Pak ya. Jadi penasaran bagaimana nih memproses satu program radio untuk Telaga. Satu program radio, padahal itu ada 1000 loh Pak. Nah, setiap 1000 itu di programnya gimana tuh Pak? Prosesnya. Jadi prosesnya ya kami menghubungi pembicara, kemudian pembicaranya mempersiapkan bahannya. Nah, kemudian karena bahannya berbentuk tanya jawab, jadi ada yang menyampaikan, misalkan Pak Pol yang menyampaikan, tapi juga ada yang mengarahkan acara itu. Dan saya sendiri yang melakukan rekaman. Setelah dilakukan rekaman, maka perlu bahan itu diedit. Kami lakukan pengeditan, kemudian setelah selesai, karena bahan ini dilakukan untuk disiarkan di radio-radio, jadi ada lagu pembuka, juga ada lagu penutup. Nah, itu pada waktu pengeditan dilakukan. Jadi bahan-bahan Telaga ini disiarkan oleh saat ini 42 radio. Dan 2 radio ada di luar negeri, di Hong Kong sama di Timor Leste. Wow, ya. Ya, jadi ada 42 radio ya Pak ya, yang saat ini sudah menyiarkan program-program. Iya, wah puji Tuhan. Kalau misalnya ada radio Kristen lain yang belum punya, pengen punya program radio Telaga juga di radio mereka, gimana itu Pak? Cara bisa supaya ada program radio Telaga di radio mereka? Jadi kami bisa kirim bahannya berbentuk CD, atau kami bisa kirim lewat Google Drive. Jadi silakan untuk menghubungi kami akan siap untuk mengirim bahan-bahan itu. Dan dengan senang hati kami sampaikan kalau program Telaga justru bisa disiarkan di radio Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jadi kabar gembira sekali nih Pak untuk radio-radio Kristen nih Pak ya. Iya. Ada satu program bagus, bermutu, berkualitas yang harus ya, paling enggak saya bilang semua radio Kristen di Indonesia harus punya nih Pak. Jadi semudah itu ya Pak ya, tinggal menghubungi saja dari Telaga ya, bisa masuk ke telaga.org ya Pak ya, bisa kontak di situ ya. Bisa email ke telaga.org ya Pak ya. Iya. Kontaknya. Nah, admin juga sudah akan masukkan nanti ya untuk kontaknya yang bisa dihubungi di dalam live chat ya. Nanti silakan rekan-rekan bisa menghubungi kalau misalnya ada radio yang membutuhkan untuk program radio Telaga ini. Puji Tuhan, terima kasih, ini kabar gembira ini Pak. Nah, ini kan tadi Pak,
Pak ini ya, tadi salah satu yang menarik nih Pak Yusuf bilang, sekarang sudah mobile ini ya Pak untuk rekamannya. Jadi kapan saja, di mana saja itu sudah bisa rekaman. Ya Pak ya, Pak Yusuf? Ya, Nah ini adalah salah satu prinsip era digital juga nih Pak ya. Kita bisa lakukan apapun, kapanpun, di mana saja, tanpa dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh ruang. Nah, saya jadi penasaran nih, pengen tanya, pada era digital ini, bagaimana nih perkembangan pelayanan telaga Pak? Kami sangat bersyukur ini dengan Sabda. Karena kami sangat tertolong atas kerjasama keras dari rekan-rekan di Yayasan Lembaga Sabda. Sehingga telaga bisa didengar atau bisa dibaca melalui HeCares, Spotify, atau Google Podcast. Saya anjurkan sebaiknya keluarga-keluarga bersedia untuk mendownload app konseling di HP Anda untuk mendengarkan topik-topik telaga yang menurut saya sangat bagus sekali dan pasti bermanfaat. Dan saya sudah mendengarkan beberapa kesaksian dari hamba Tuhan dan beberapa teman yang saya minta untuk mendownload app konseling ini, dan komentar mereka, wah bagus sekali. Jadi sekarang telaga bisa didengar dengan mudah sebenarnya melalui HP Anda saja, dan tinggal pilih mau judul yang mana. Itu karya daripada Lembaga Sabda, menurut saya sangat luar biasa untuk menolong di era digital ini. Puji Tuhan, kolaborasi ya Pak ya, kita kolaborasi Pak. Iya. Tuhan sendiri yang punya, memimpin kita berdua. Betul Pak, ini Tuhan yang mempertemukan kita Pak ya. Telaga punya bahannya, Sabda punya teknologinya, dan akhirnya bisa menjadi dampak yang sangat besar bagi perkembangan, bagi pelayanan telaga sendiri maupun juga bagi tubuh Kristus di Indonesia Pak. Bayangin Pak ya, kemana-mana punya masalah gitu ya. Misalnya punya masalah tentang, saya sendiri aja, saya kasih contoh diri saya sendiri aja ya. Saya punya masalah, pernah kehilangan anak-anak saya, dan salah satu program dari Telaga ketika menghadapi kematian anak itu sangat menolong saya sampai saat ini Pak. Sangat menguatkan. Karena saya punya konselor pribadi, yaitu dari Telaga Pak. Iya, puji Tuhan. Iya. Terima kasih banyak nih buat hamba-hamba Tuhan di Telaga yang sudah sangat menolong dan menguatkan tubuh Kristus di Indonesia. Saya sendiri mendapat berkat yang luar biasa, Pak. Terima kasih. Dan di era digital ini dengan adanya radio streaming, ini justru menjangkau cukup luas. Betul. Bahkan mendunia. Jadi Telaga bisa didengarkan sampai seluruh dunia. Ya, artinya yang berbahasa Indonesia ya mereka bisa menangkap gitu. Wah, karena betul, sampai Pak, hari ini masih bahasa Indonesia, belum bisa diterjemahkan ke bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Iya, jadi jangan ragu-ragu ya Pak, kita maju terus, gunakan, manfaatkan teknologi yang sudah Tuhan berikan untuk kita pakai supaya pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bisa berdampak lebih luas ya, sama seperti dengan Telaga. Nah ini kan era teknologi, tadi Bapak sudah ceritakan beberapa keberhasilan lewat pelayanan digitalnya ya, tapi ada nggak tantangannya Pak? Tantangan yang terus terang ada adalah kami butuh regenerasi agar pelayanan ini bisa berlanjut. Karena usia kepengurusan dan pelaksana yang ada saat ini, semuanya sudah berkepala 7. Wah. Jadi diharapkan ada tenaga muda yang justru mau bergabung. Iya. Dari acara Instagram ini mungkin tantangan yang luar biasa. Betul. Jadi itu tantangan utamanya saat ini ya Pak ya? Iya. Iya, jadi mungkin saat ini yang secara live kenal ada mungkin anak-anak muda yang tertarik dalam pelayanan konseling atau juga sedang melihat siaran tundanya saat ini ya. Jika ingin tertarik mengetahui Telaga lebih lanjut dan mungkin ingin
join dengan pelayanan telaga, bisa kontak sekali lagi ya ke rekan-rekan di telaga di email ya Pak ya, di email telaga gitu ya, atau masuk ke situs telaga, di situ sudah bisa mendapatkan semua informasi tentang pelayanan telaga, dan silahkan saja bisa langsung join dan kontak oleh rekan-rekan yang ada di telaga. Ya, kita menantang nih anak-anak muda nih ya Pak ya, terjun dalam pelayanan konseling Pak. Oke, iya. Nah, ada mimpi-mimpi ke depannya lagi nggak Pak ya, yang diharapkan saat ini Pak? Selain tadi anak-anak muda yang bisa join. Ya, kami berharap ada penambahan pembicara ya, sebagai satu kebutuhan. Karena tidak setiap hamba Tuhan itu langsung bersedia untuk menyampaikan bahan, kemudian kami rekam. Nah, ini jadi kami justru sedikit kesulitan. Yeah. Karena memang bukan seperti khotbah biasa, karena memang sifatnya tanya jawab. Nah, ini kami membutuhkan. Ya, tadi kedua sudah disebutkan dibutuhkan tenaga khusus untuk mengedit dari hasil rekaman. Karena untuk mengedit ini ternyata juga tidak gampang. Butuh waktu, butuh ketelitian juga. Kami saat ini sedang mengembangkan tempat-tempat konseling. Dan yang pertama sudah dilakukan dan sudah berjalan itu ada di Sidoarjo, Jawa Timur, dan saat ini sedang dipersiapkan di Jember, juga di Jawa Timur. Dan mimpi kami sebetulnya ingin memiliki radio streaming. Tapi memang nggak mudah dan biayanya memang cukup besar. Saya sudah coba jajaki, ternyata biayanya cukup besar dan tentunya juga membutuhkan tenaga. Itu mungkin itu yang menjadi semacam apa ya, harapan atau keinginan angan-angan yang ke depan itu. Iya Pak, kita akan doakan bersama Pak ya nanti dalam acara hari ini, dan nanti sahabat Sabda juga yang bergabung join tadi sudah mendengar kerinduan, mimpi dari telaga ya, nanti bisa masukkan juga dalam pokok doa syafaat rekan-rekan ya, supaya nanti pelayanan telaga ini bisa lebih maju ya, dan jika Tuhan buka jalan, mimpi-mimpi ini juga akan terwujud. Amin Pak. Iya. Iya. Nah, tadi kalau misalnya ada sahabat Sabda atau sahabat telaga yang ingin tahu lebih banyak tentang telaga, masuk saja ke telaga.org ya Pak ya. www.telaga.org atau ke telaga.org. Telaga.org untuk emailnya ya Pak ya. Iya. Atau mau ke WA-nya Ibu Melani juga nggak apa-apa, boleh. Ke WA Ibu Melani juga. Oke. 081 583 77 585. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yusuf ya. Nah, Pak Yusuf, ini sudah ada beberapa rekan-rekan nih yang hadir pada sore hari ini yang menyampaikan tanggapan maupun pertanyaan Pak. Saya mau kasih dulu nih untuk pertanyaan ya Pak ya. Iya, ini ada pertanyaan dari Pak Christian Indarto. Halo Pak Christian, ya, ini ya Pak ya. Apa yang membuat Pak Yusuf ya, terutama dengan rekan-rekan yang lain yang terlibat dalam telaga, mengambil penuh waktu pelayanan sosial ini secara komersil? Ya, ya, sebentar. Ini saya bacanya agak susah nih ya. Apa yang membuat Pak Yusuf mengambil penuh waktu pelayanan sosial ini yang secara komersial atau secara keuntungannya itu nggak ada Pak? Tapi justru malah banyak pengorbanannya ketika memulai telaga. Apa nih yang menyebabkan, Pak? Jadi, karena kami diawali pembinaan oleh Pak Yakub Susabda itu, jadi 6 pasang ini dibina betul-betul oleh Pak Yakub Susabda, dan kami merasakan
Setelah kami merasakan hasil dari pembinaan itu sendiri, rasanya sayang ya kalau hanya dinikmati sendiri. Oleh sebab itu 6 pasang ini mempunyai ide, punya keinginan untuk diteruskan. Awalnya itu ya tadi melalui ceramah, bahkan pernah ada camp keluarga, gitu. Terus berlanjut sampai hari ini dengan Telaga, yang kemudian disiarkan ke banyak radio. Yaitu yang menjadi semacam apa ya, penggerak atau panggilan kepada 6 pasang ini. Wow, jadi sudah disentuh sendiri ya Pak ya, dengan berkat yang didapatkan, Tuhan gerakkan lewat itu, dan akhirnya bergerak memulai pelayanan yang sangat berdampak sampai hari ini ya Pak ya. Mendapatkan hasil dari pembinaan itu sendiri. Iya, itu ya. Jadi itulah tidak bisa tidak bisa diukur dengan uang itu ya Pak ya. Betul. Wow ya, puji Tuhan. Ya, ini ada satu Pak, ada satu tanggapan dari Ibu Anita. Sepertinya saya pernah dengar nih siaran Telaga ini di Radio Kristen saat mudik ke rumah orang tua di daerah Jawa Timur. Ini dari Ibu Anita, Pak, sahabat Sabda. Kalau di Jawa Timur tuh radionya apa aja tuh, Pak? Wah, di Jawa Timur banyak ya, Pak? Surabaya, banyak ini, saya nggak hafal nih, lumayan banyak ini. Iya, banyak banget, Pak, ya. Ya, Bu Anita ya, Bu Anita pasti kalau dengerin Radio Kristen yang ada di Jawa Timur ada itu rata-rata udah punya di Jawa Timur ini. Di Star FM di Pandaan, Gala FM di Banyuwangi, Sialom FM di Kediri, radio di R Radio di Tulung Agung, Sahabat Kehidupan di Madiun, Suara Gracia di Pelingi Blitar, Grace Alone di Surabaya berbentuk streaming. Wah, tuh dah. Jadi rekan-rekan yang ada di Surabaya nih boleh join, atau rekan-rekan di seluruh Indonesia ya, coba buka radio-radio Kristen. Di Telaga juga sudah ada juga itu daftar radionya, di mana ada program radio Telaga program Telaga di dalamnya. Jika langsung saja dibuka di daftar radionya di situ, dan bisa ikuti program-programnya. Tapi kalau mau lebih mudah lagi ya, buka saja di telaga.org ya Pak ya. Bahan-bahannya sudah lengkap juga di situ ya Pak. Oke, atau yang baik ya. Di konseling, app konseling itu paling enak. Iya, itu di aplikasi konseling Kristen, atau kita biasanya ngomongnya aplikasi He-Cares ya Pak ya. Oh iya. Ya, ya. Ini pelayanan ini tadi sudah pelayanan Telaga juga tadi Pak Yusuf sudah sebutkan, sudah ada di podcast juga, sudah ada di Spotify, di YouTube juga sudah ada loh Pak. Kita sudah pernah sharing ya ke Pak Yusuf ya. Kita juga sudah pasang beberapa siaran atau beberapa program ya di YouTube ya. Jadi nanti bisa rekan-rekan juga bisa cari di YouTube ya untuk program Telaga. Sedang kami tambahkan saat ini sedikit demi sedikit Pak ya, supaya bisa lebih banyak dinikmati, lebih banyak bisa didapatkan lagi oleh tubuh Kristus ya. Mereka yang sedang online ya, sedang cari YouTube itu bisa menemukan Telaga di sana. Begitu sih Pak. Terima kasih. Iya. Baik, ini waktunya sudah sudah 4:30 ini Pak ya. Nggak kerasa kan ya Pak ya, setengah jam. Iya, ya ini memang ada tanggapan lagi dari Pak Christian Indarto terkait pelayanan digital ya pada masa sulit pandemi, dampak Sabda online terutama dengan mitra-mitra termasuk Telaga memang melejit, betul Pak ya. Jadi terus kita kerjakan pelayanan kita bersama lewat digital online ini karena kita lihat ya ke depannya untuk pelayanan digital, pelayanan online itu akan semakin berkembang. Jadi contoh ini ya Telaga tidak pernah berhenti ya, berkolaborasi dengan Sabda, tidak pernah berhenti untuk memanfaatkan teknologi supaya lebih banyak berkat dampak yang bisa diraih ya melalui program-program atau pelayanan yang sudah Tuhan bentuk ini. Pak Yusuf dan rekan-rekan di Telaga, kami mengucapkan terima kasih banyak atas sharingnya, menjadi contoh, menjadi semangat bagi kami juga Pak. Ya, dan kami akan ikut mendoakan banyak ya kader-kader muda yang bisa ikut bergabung dalam
pelayanan telaga, ya. Perlu sekali karena ini pelayanan yang luar biasa, Pak, dan sudah sangat menolong tubuh Kristus di Indonesia. Puji Tuhan. Ada closing statement yang ingin Pak Yusuf sampaikan kepada sahabat Sabda yang hadir pada sore hari ini? Ya, senang sekali sahabat Sabda yang boleh bergabung dan mendengarkan apa yang sudah kami sampaikan. Mungkin kurang sempurna. Kalau misalkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa hubungin kami bisa memberikan jawabannya. Dan harapan kami, rekan-rekan Sabda juga bisa ikut menyebarluaskan untuk bahan-bahan daripada telaga Teguh Sapa Pembalap. Ya, gitu. Siap, Pak. Kami selalu mendukung ya pelayanan telaga, Pak. Puji Tuhan. Iya, terima kasih. Iya, sekali lagi terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat Sabda yang sudah bergabung pula. Ibu Melani yang ada di samping Pak Yusuf, terima kasih Bu sudah terus mendampingi setia dalam pelayanan telaga. Tadi saya lihat juga ada akun Pak Gunawan Santoso juga join, ya. Kalau Bapak Gunawan masih join, terima kasih Pak atas kehadirannya. Terima kasih untuk pelayanannya juga yang luar biasa bersama rekan-rekan, puji Tuhan, ya. Dan terima kasih untuk sahabat Sabda maupun sahabat telaga yang sudah hadir. Oke, kita akan berdoa ya, supaya pelayanan telaga terus diberkati Tuhan. Ada satu pokok doa dari Pak Christian Indarto, kami doakan agar Pak Yusuf dan kawan-kawan semua sehat, selalu, dan regenerasi dapat terjadi. Amin. Kita doakan bersama-sama. Kita berdoa ya Pak Yusuf ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan telaga yang telah Engkau pimpin selama 20 tahun lebih ini Tuhan untuk melayani di Indonesia. Bersyukur untuk setiap hati yang boleh Engkau panggil Tuhan untuk bergerak melayani masyarakat Kristen Indonesia yang membutuhkan Engkau, membutuhkan firman-Mu, dan membutuhkan pemulihan dari Engkau. Berdoa Tuhan untuk telaga yang sangat menginginkan, merindukan adanya regenerasi, banyak anak-anak muda yang bisa terlibat dalam pelayanan konseling ini, khususnya untuk secara teknis, editing, rekaman-rekaman yang sudah dilakukan, narasumber yang lebih bervariasi juga Tuhan yang kompeten di bidangnya. Kiranya Tuhan juga membukakan hati supaya banyak yang bisa ikut menolong, membantu dalam pelayanan telaga ini. Berdoa juga Tuhan untuk pusat-pusat konseling yang sudah dibuka Tuhan, baik itu di Sidoarjo, di Jember, dan juga di tempat-tempat lain yang diinginkan dan dirindukan. Rinduan lagi Tuhan untuk lebih mengembangkan pelayanan online, pelayanan digital, radio streaming juga Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Seperti kami sudah melihat pimpinan dan campur tangan-Mu terhadap pelayanan telaga selama 20 tahun lebih ini, kami yakin juga Tuhan Engkau akan memimpin pelayanan telaga ke depannya. Sekali lagi Tuhan kami berdoa untuk pengurus telaga, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan telaga, Engkau berkati dengan lebih limpah lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Ya, terima kasih Pak Yusuf ya. Kiranya semakin maju, semakin teguh dalam panggilan dalam pelayanan telaga ini. Oh ya, saya mau kasih informasi satu lagi kepada sahabat Sabda. Jangan lupa nanti malam ikutan PA online bareng ya dalam seri Alkitab. Kita akan bahas Kejadian 12 ya. Alkitab Kejadian 12 PA online bareng pukul 19.30 ya. Jangan lupa hadir, kita tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih. Salam IT for God buat semuanya. Ya. Terima kasih. Semangat terus. Semangat Pak.